Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah, dan alhamdulillah hari ini hari pertama kita melaksanakan puasa, melaksanakan shaim. Mudah-mudahan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan, dan senantiasa ketika kita berpuasa mudah-mudahan puasa kita menjadikan ladang amal ibadah kita, terutama dengan kita melaksanakan puasa kemudian kita bisa merealisasikan puasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, nabiyana wa nabiyaka, habibana wa habibaka, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral Bapak Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bahwasanya alhamdulillah kita tidak terasa kehidupan di dunia ini, perasaan tahun kemarin kita melaksanakan puasa, tahun 2022 sekarang sudah melaksanakan puasa lagi, sudah tidak terasa. Nanti sebulan pun seperti itu, tidak terasa kita melaksanakan puasa. Di sini di dalam melaksanakan puasa itu bahwasanya ketika kita mempunyai tujuan berpuasa, kemudian dalam tujuan berpuasa tersebut kita mempunyai alasan. Apa itu puasa itu? Bagaimana terjadinya puasa tersebut? Dijelaskan di dalam kitab bahwasanya salah satu nadhuratun nasihin, bahwasanya puasa itu adalah wabi masru'iyatis saum, bahwasanya riwayat kenapa diwajibkan puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala wa khalaqal aqla, Allah menciptakan akal. Pertama Allah menciptakan akal, kemudian akal oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, ya akal, kata Allah Subhanahu wa taala, akbil, kamu menghadap. Maka akal datang menghadap Allah, datang akal itu menghadap Allah. Adbir, membelakang wahai akal, maka akal membelakang kepada Allah. Kemudian kata Allah, man anta wa man ana, hei akal, man anta, siapa kamu dan siapa aku. Maka akal menjawab, ana, aku adalah hambamu, dan engkau adalah penciptaku, engkau adalah Rabbku. Maka kata Allah, wahai akal, engkau sebaik-baiknya yang aku ciptakan. Kemudian setelah itu wa khalaqa nafsu, Allah menciptakan nafsu. Tadi Allah menciptakan akal, kemudian Allah yang kedua menciptakan nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah sama mendatangkan nafsu. Akbil, kata nafsu, wahai nafsu, kamu menghadap kepadaku. Maka nafsu nggak mau, nafsu diam saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, adbir, coba nafsu kamu membelakangiku. Maka nafsu tidak mau, nafsu tidak mau menghadap Allah, nafsu tidak mau membelakangi Allah. Kata Allah, wahai nafsu, man anta wa man anna, siapa kamu dan siapa aku. Maka nafsu menjawab dengan ringan, anna wa anna, anta wa anta, aku adalah aku, kamu ya kamu, kata nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memasukkan nafsu ke dalam neraka sampai 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum nafsu tersebut, dihukum nafsu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, narnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 100 tahun nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dari neraka lagi, diangkat, dihadirkan nafsu tersebut. Kata Allah, hai nafsu, kalau gitu
Saya nanya lagi, man anta wa man ana, siapa aku kata Allah dan siapa kamu? Maka nafsu menjawab, ana wa ana, anta wa anta, aku ya aku kata nafsu. Kemudian ana wa ana, aku ya aku, anta wa anta, kamu ya kamu. Kata Allah, hai nafsu, kamu gak ada perubahan. Aku hukum lagi si nafsu itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu dihukum 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat lagi si nafsu sama Allah. Tanya lagi, nafsu, saya nanya, ini anna man anna wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Maka setelah itu 3 kali si nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihukum, kedua kali, ketiga kalinya nafsu baru mengaku bahwa kata nafsu, ya Rob, engkau adalah penciptaku, engkau adalah Robku, dan aku adalah hambamu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada nafsu untuk berpuasa. Maka contohnya itu, jadi hikayat pertama kali puasa itu adalah seperti itu, mewajibkan kepada nafsu. Jelas ketika kita berpuasa adalah menahan nafsu. Secara umum puasa itu adalah menahan nafsu dari makan, menahan nafsu daripada minum, adalah ladatun dunya. Ladatu dunya, keenakan dunia adalah makan, keenakan dunia adalah minum. Maka Allah mewajibkan kepada nafsu untuk berpuasa. Contoh juga Nabi Adam alaihissalam ketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu hadhihi sajarah, wahai Adam, kata Allah, ketika aku ciptakan engkau di surga, aku ciptakan istrimu Hawa di surga, tapi engkau jangan dekat-dekat satu pohon, ini adalah pohon huldi. Ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, jangan dekat-dekat apalagi memakannya, Nabi Adam memakan buah huldi tersebut. Maka buah huldi dalam sebuah hikayat dijelaskan ada di dalam perut Nabi Adam selama 30 hari. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sanksinya Nabi Adam berpuasa selama 30 hari karena dalam perut Nabi Adam wahuldi ada 30 hari berputar dalam perutnya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam diwajibkan puasanya adalah bilayaliha, siang dan malam, siang dan malam. Kalau kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasanya hanya siang, malam mah boleh. Siang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun itu adalah yang halal, tapi malam mah boleh. Malam mah boleh. Jadi Pak RW, malam mah boleh dengan istri, siang mah jangan, gitu ya. Jadi itulah hikayat riwayat untuk berpuasa. Ketika kita puasa maka diwajibkannya kepada nafsu, gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam suatu bab dijelaskan fi fadilatus saum, bab menjelaskan tentang keutamaan saum. Dalam keutamaan saum Allah ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala, bima hakahu anhu nabihi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asrin amsaliha illa sab'amiatin di'afi ila saum. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, bima hakahu, di dalam hikayatnya, anahu nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asrin amsaliha, Allah balas 10 lipatan kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Ila sab'amiatin, sampai dengan apa? Sab'amiatin 700 apa?
dhaafin lipatan ila saum, kecuali puasa. Jadi ini puasa ini luar biasa. Dijelaskan tadi setiap kebaikan Allah balas 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan, 1 berbanding 100 berbanding 700 ila saum, kecuali puasa. Apa puasa? Wa innahu li, maka sesungguhnya puasa li kata Allah buatku, wa anna dan buat li puasa buatku kata Allah, wa anna dan buatku aji ganjaran bihi itu puasa. Maka puasa mah langsung ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah puasa itu li wa ana aji bihi, karena puasa mah untukku kata Allah, mah ganjaranna kadapi ahya di dalam kitab Ahya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berkata Allah Subhanahu wa taala bil hadis qudsi, di dalam hadis suci, Allah farqu bainahu, perbedaan ini adalah di antara perbedaan hadis wa bainal Quran, dan di antara perbedaan di dalam Al-Quran. Innal Qur'ana nazala lil ajaji, sesungguhnya Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran mah 1 berbanding 10 berbanding 700, tapi kalau berpuasa ganjarannya itu tidak bisa kita hitung. Kenapa? Karena puasa kata Allah li untukku wa anna dan aku aji yang akan mengganjar orang yang berpuasa itu. Jadi puasa mah buat Allah, dan Allah yang langsung mengganjar itu puasa. Di dalam sebuah kitab dijelaskan kenapa ganjaran puasa luar biasa, sehingga puasa kata Allah li buatku wa anna aji bihi, dan aku yang akan mengganjar itu puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah siron. Apa itu siron? Siron itu tidak bisa kelihatan samar. Kenapa? Orang yang sholat kelihatan sholatnya nggak apa? Kelihatan. Orang yang haji kelihatan hajinya kelihatan. Kemudian orang yang zakat kelihatan zakatnya. Tetapi orang yang puasa bisa aja Pak RT soleh berangkat dari rumahnya puasa, datang ke pabrik perusahaan, pulang kelihatan di warteg hanya kakinya doang, gitu kan? Ngambil tisu dielapin mulutnya, datang ke rumah ngomong ke istrinya, mas puasa ya? Puasa. Kelihatan gak kira-kira? Gak kelihatan. Maka puasa itu adalah siron, tidak bisa kelihatan orang yang berpuasa. Bisa saja pada saat ini ibu-ibu dan lain sebagainya kita laku puasa padahal tidak puasa, tetapi alhamdulillah jamaah Al-Muzdalifah nggak bisa seperti itu. Bisa aja. Kenapa? Karena puasa itu siron, sehingga puasa kata Allah li wa anna ajibihi, li buatku wa anna dan aku azi yang akan mengganjar itu puasa. Itu ganjaran puasa itu Pak. Kenapa? Siron, nggak bisa kelihatan, samar orang puasa. Kenapa? Karena orang puasa nggak bisa bentuk wujudnya bagaimana itu puasa gitu. Kalau sholat tadi jelaskan, lihat kita bisa saja berbohong ke istri kita ketika kita kerja dan yang sebagainya. Saya sampaikan tadi bahwasanya ketika di rumah sahur dan lain sebagainya, datang ke perusahaan lapar, aduh haus minum, memang mampir di warteg dan lain sebagainya, maka ketika datang ke rumah kita ngaku puasa nggak kelihatan gitu kita puasa. Itulah puasa maka sirat. Maka dalam sebuah hikayat diriwayatkan ada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajnihatun, mempunyai sayap. Ada satu golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sayap, kemudian terbang sampai terbang di atas surga Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan surga, melihat keenakan surga. Lihat surga, itu surga luar biasa, nikmatnya surga dilihat, indahnya surga luar biasa. Kemudian ketika seperti itu malaikat
Ujian itu adalah kunci surga. Malaikat Ridwan melihat seperti itu, maka malaikat Ridwan memanggil, hei sini, kamu siapa? Kamu orang mana? Apakah kamu sudah dihisab? Belum malaikat. Apakah kamu sudah lewat Shiratal Mustaqim? Belum malaikat. Tapi engkau bisa melihat keindahan surga. Tidak sembarangan orang yang bisa melihat keindahan surga kecuali setelah lulus dihisabnya, lulus naik jembatan Shiratal Mustaqimnya. Kenapa engkau bisa melihat? Apa jawaban kaum tersebut? Saya adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ibadahnya sirran, orang yang ibadahnya tidak menampakkan ibadahnya, maka ketika dia masuk ke surganya pun akan sirron kembali, tidak kelihatan, tidak nampak, dan dia akan melihat keindahan surga itu. Jadi apapun jenisnya, selain kita puasa, ketika sodakoh, tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Ketika kita melihatkan kebaikan, maka jangan ada dalam diri kita adalah rasa sombong, rasa angkuh. Saya adalah yang sodakoh, saya adalah yang mengeluarkan zakat, saya adalah tukang ibadah, saya adalah tukang ngaji Quran, saya adalah tukang iktikaf di musola, saya adalah tukang hajat, sholat hajat, saya adalah tukang sholat sunat tahajud. Itu jangan sampai dalam diri kita ada seperti itu. Kenapa? Supaya kita mendapatkan apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW, apa yang ibadahnya tidak mau kelihatan oleh orang lain, tidak ada rasa sombong, tidak ada angkuh, maka orang tersebut nanti masuk surganya secara samar juga gitu. Hadirin wan hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam selanjutnya dalam kitab dijelaskan as-saumu li wa anna aji, saum itu li buat Allah, wa anna kata Allah, aku aji yang akan mengganjarnya bihi itu saum. Kemudian ay jaja'u kasiron, apa ini? Jaja'un kasiron, pahala yang banyak. Min ghairi ta'ini, tidak selain min dari selain ta'ini ditentukan di qadrihi ukurannya. Jadi gak ada ukurannya puasa ini. Wakila makna dalika, wakila dan dikatakan makna dalika, maknanya yang disebutkan tadi bahwasanya pahala puasa itu banyak, min goirin dari selain yang ditentukan kadar ukurannya, an-nasyama ahabu ibadati, karena sesungguhnya puasa itu adalah ahabu ibadati, adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu bapak pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak puasa. Bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah Senin Kamis, ayam mimbit 3 hari ya, tengah akhir bulan, itulah salah satunya kita Senin Kamis lah puasa. Maka puasa itu adalah ahabu ibadati, apa? Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilayya wal muqaddamu indi, maka puasa itu al muqaddamu harus diutamakan gitu. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak kita melaksanakan puasa. Rawahu Tabrani an Abi Umamah bi isnadi hasan. Ini adalah hadis, tingkat hadisannya adalah hasan, tingkat kesolehannya, keabsahannya, kesohehannya luar biasa. Hadis itu ada yang namanya hadis hasan. Hadis hasan, pertama hadis hasan, kedua hadis soheh, ketiga hadis doib. Hadis hasan itu tingkatan yang paling luar biasa karena periwayatnya yang luar biasa juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li soimu parhata ini. Kata baginda Nabi, ibu bapak rahimakumullah, puasa itu dua apa? Ini baru cerita tentang ganjaran, belum bagian dan lain sebagainya. Puasa itu 2 kebahagiaan. Ketika kita puasa,
maka kita akan mendapatkan kedua bahagian, dapat mendapatkan dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan di parhata ini? Dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika kita puasa, ya poroha bihima farhahu indal iftar. Yang pertama adalah bahagia ketika kita berbuka puasa. Gimana nggak bahagia ibu bapak? Pagi dari imsak kita nggak makan, kita tidak minum, kemudian ketika menghadapi kita akan berbuka penuh, ada air putih, air kopi, air teh, air jus, kolak, semuanya ada gorengan, semuanya ada penuh, gitu kan, berdasarkan nafsu. Tapi ketika dimakan hanya skala kadarnya, itulah adalah nafsu. Maka bahagia luar biasa bil makanan tersebut. Hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci wadah, membenci tempat adalah perut. Banyak di dalam perut itu banyak yang halal, gitu. Maksudnya Allah sangat membenci perut kalau perut itu penuh dengan barang yang halal, bukan yang haram saja. Karena ketika makan masuk ke dalam perut, penuh perutnya, akhirnya apa? Sholat maghrib telat, jam 7 baru sholat maghrib karena kekenyangan. Sholat tarawih ketinggalan. Kenapa? Karena ketika makannya, berbuka puasanya nafsu, segala apapun dimakan. Padahal Allah sangat membencinya. Satu wadah perut penuh dengan barang yang halal, salah kadarnya. Perlu kita sepertiganya ada air, sepertiganya ada makanan, sepertiganya juga kita ada udara, oksigen dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu banyak kita ketika makan, ketika kita berbuka puasa. Kemudian itu dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan tersebut ketika kita berbuka puasa, bijawalilajui wal atasi. Kenapa? Karena ketika kita berbuka hilang rasa lapar, hilang rasa haus, itu berbuka puasa. Terus bahagia kan? Bahagia luar biasa. Kemudian hatta abihulahula patoro, kemudian kita boleh berbuka. Wakila inna parhahu, dan dikatakan inna parhahu, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah bipatrohi innama huwa min haitsu innahu tamamu soimihi wa khatimihi ibadatihi. Sesungguhnya yang bahagia itu bukan parhataininya ketika kita berbuka puasa. Yang pertama yang harus kita tekankan ketika kita berbuka puasa itu adalah bahagia. Innahu tamamu shaim. Alhamdulillah, ya Allah, sudah sempurna puasa hari ini kita. Itu yang harus kita bahagia. Bukan bahagia itu ketika tadi dijelaskan, bahagianya ketika kita berbuka, makan, minum, kemudian dibolehkan, asalnya tidak dibolehkan, walaupun itu halal, tidak boleh, haram. Ketika kita belum waktunya berbuka puasa, bahagia, air, makan, bahagia. Tetapi yang sesungguhnya bahagia adalah innahu tamamu shaimihi wa khatimihu ibadatihi. Ya Allah, sempurna puasa hari ini, dari tadi kita sampai dari imsak, terbit matahari sampai terbenam matahari, shaimihi wa khatimihi, dan akhirnya kita alhamdulillah hari ini kuat kita melaksanakan puasa. Itu seharusnya kita bahagia. Wa tahbihi, dan meringankan, min rabbihi, mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mustaqbalus shaumihi, di depan dengan kita mempunyai puasa. Jadi bukan parhataninya kita ada makanan minuman, boleh itu juga, tetapi seharusnya kita bangga, kita bahagia ketika kita selesai puasa hari pertama sampai maghrib. Ya Allah, sudah sempurna puasa saya hari ini, ya Allah,
ibadah saya ya Allah. Mudah-mudahan dengan puasa ini dapat meringankan saya, dapat mendapatkan pertolongan ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu adalah ahabbu ibadah, adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian farhahu, satu lagi kebahagiaan ketika kita berpuasa, indaliqoi, yang jelas kita akan bertemu Rabbihi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai ibadah kita, akhir hidup kita hari ini belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari besok. Hari besok kita belum kita berjumpa dengan hari besok-besok. Bulan puasa ini bagaimana kalau puasa terakhir bagi kita? Bayangkan ibu bapak, kalau puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita, kita tidak akan mengalami puasa lagi tahun depan. Maka yang ada apa? Bukan pesimis, harus optimis. Ya Allah, saya harus punya bekal hidup ini. Nanti saya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah punya apa saya ya Allah? Momen puasa ini dari tanggal 1 sampai 3.30 kita pergunakan yang baik, karena bagaimana kalau puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita ya Allah. Ketika puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita ya Allah, berarti ini adalah momen kita mencari pahala, momen kita ibadah kepada Allah. Jangan lupa malamnya kita tarawih, sepertiga malamnya kita sholat sunnah tobat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witirnya udah, kemudian sholat sunnah yang lainnya, kemudian perbanyak baca Al-Qur'annya. Kita baca Al-Qur'an, walaupun bukan berarti baca Al-Qur'an itu harus tamat, mudawamah setiap hari kita baca berapa ayat, berapa iqra, atau berapa juz terus. Karena ya saya khawatir ya Allah, puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita ya Allah. Ini adalah momen, karena nanti apalagi kita akan menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari, minggu-minggu terakhir. Ada yang namanya apa? Lailatul Qadar. Lebih baik ibadah kita daripada 1000 bulan. Ini adalah momen yang baik kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak silaturahmi, banyak minta ampunan, banyak kita sering merendahkan hati di depan keluarga kita, sering merendahkan hati, bukan diri, merendahkan hati di istri kita. Istri lebih merendahkan hati di suaminya, sering perkataan, perbuatannya dirubah, realisasinya ketika kita puasa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Allah. Walaupun saya, bapak ibu belum bisa, kita belajar, yuk kita belajar, karena saya khawatir, takut. Ini puasa adalah puasa yang terakhir bagi kita. Bagaimana kalau puasa terakhir bagi kita? Tidak ada momen-momen puasa yang ke depan, karena umur tidak tahu, kita tidak tahu. Maka perbanyak istighfar. Bukan hanya puasa adalah momen kita mudik, tapi baik ya, nggak jadi masalah silaturahmi dengan keluarga kita. Momen puasa kita mencari pahala, memberikan pakaian, beli baju, beli koko, beli sarung buat anak, buat istri, buat kita. Itu adalah momennya. Rasul menganjurkan 3 bulan sekali memberikan apa? Pakaian kepada istri. Apa kita pernah nanya ayang beb gitu, ataupun mah, ataupun apa namanya, mah atau bunda, mohon maaf ayah gak bisa membahagiakan bunda, tidak pernah bisa membahagiakan mama, ibu selama ini. Yang dianjurkan Rasul ketika punya rezeki setiap 3 bulan sekali diberikan pakaian dan lain sebagainya. Ini mah hanya setahun sekali dibeliinnya gitu. Pernah nggak Pak ngomong gitu? Kemudian apalagi menyenangkan istri dan lain sebagainya, menyenangkan anak-anak kita. Tapi saya yakin ibu bapak pengen seperti itu, tapi kita melihat kemampuan, kita melihat keadaan, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi momen puasa ini adalah momen kita mencari pahala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 10 menit lagi. Ai yaumil qiyamah qala Wahab, dijelaskan oleh Imam Wahab bin Imam Wahab, laisa lil mu'min, tidak ada bagi orang mukmin apa rojatun, apa istirahat, dunal liqa'i rabbihi, ketika selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahsulul ju'ihi, berhasilnya balasan, berhasilnya ganjaran, wasabhu, dan ganjaran balasan ganjaran, au binadri, ketika melihat wajhu rabbihi, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita melihat Allah, tapi jelas nanti kita ini belum saatnya istirahat daripada sholat, belum saatnya istirahat daripada ngaji thalabul ilmi, belum saatnya istirahat kalau kita punya rezeki sedekah, belum saatnya istirahat kalau kita punya untuk diberikan zakat. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istirahat sesungguhnya, istirahat kita adalah nanti ketika ajal menjemput kita, ruh kita ada di tenggorokan kita, kita baru sadar bahwasanya apa yang dilakukan kita di dunia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu istirahat kita, Pak. Tidur kita hakikatnya bukan istirahat sekarang. Kenapa? Karena kita banyak PR kita dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Bukan hanya itu, kita punya istri, punya anak, bukan hanya kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki anak, akhlaknya, memperbaiki istri kita dan lain sebagainya. Kenapa? Anak istri kita akan menjadikan beban, akan menjadikan nanti menghisab kita ketika kita tidak bisa mengajarkannya. Itu maka belum saatnya kita ini istirahat. Wa qalal khulufi, berkata bahwasanya salah satu ketika kita berpuasa itu adalah hulufi. Apa itu hulufin? Mulut kita ini ketika kita puasa maka akan rasanya kesat, akan rasanya bau dan lain sebagainya. Jangan khawatir, ketika kita seperti itu adalah jelas ut iyabu inda min rihul misik, ketika di akhirat nanti mulut kita ini akan wangi seperti wanginya minyak misik gitu. Jadi Pak, alasan kita kalau kita puasa sunnah, aduh kalau kita rapat meeting Pak Jaka bau dengan atasan mulutnya bau. Kemudian ketika kita berpuasa berdekatan dengan tetangga, berdekatan dengan teman, aduh malu mulut kita bau dan lain sebagainya. Padahal jangan khawatir, di dunia bau tapi di akhirat akan menjadikan wanginya apa? Wanginya minyak misik. Airihun komusaimun atibu indallahi liman rihul misik. Maka wangi mulut orang yang berpuasa, atibun, itu lebih wangi, indallah, menurut Allah, min rihul misik, daripada wanginya minyak misik. Itu indakum wakila murada innallaha yajiu bihi fil akhirah. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir, puasa itu adalah kebagi tiga. Satu, puasa yang namanya puasa umum. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa umum itu puasa awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Yang ketiga puasa khususil khusus. Mana kita yang akan milih yang mana? Puasa awam, puasa umum adalah puasa ketika kita minal ju'i wal atos, hanya bisa menahan lapar dan haus. Dari mana? Terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, puasa khusus adalah puasa saumus solihin, orang-orang soleh. Apa? Bagaimana puasa orang soleh?
selain dia menahan rasa lapar, haus dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dan dia menahan seluruh tubuhnya, gosdul basor, menahan seluruh anggota badannya, puasa tangannya, puasa mulutnya, puasa matanya, puasa telinganya, puasa hatinya, puasa kakinya, puasa mulutnya. Ketika kita puasa, ya Allah, puasa tahun ini mas saya pengen puasa khusus ya Allah, akan menahan hati saya daripada ya Allah menjelekkan orang lain, buruk sangka kepada orang lain. Puasa tangan saya, tidak akan tangan ini saya pergunakan dengan untuk tidak haknya ya Allah, keluar dari syariat Islam. Kemudian telinga saya tidak akan pernah saya dengarkan puasa ini ya Allah, puasa ketika mendengarkan yang suara-suara yang tidak dibolehkan oleh syara ya Allah. Kemudian mata saya tidak akan saya pernah lihatkan ke dalam hal-hal yang jelek ya Allah. Sekarang kan Pak, modelnya sekarang ini adalah dunia maya. Modelnya kita sekarang ini walaupun dekat tapi jauh, orang ngumpul pegangannya pegang HP, ada yang sebelah kanan sebelah kiri, padahal dekat perasaan jauh. Kenapa? Karena yang dimainin HP. Kemudian kalau dulu mah ngobrol bener ngobrol, HP nggak ada. Dengan HP klik sedikit, apa yang kita lihat, bisa yang lihatnya yang montok, bisa lihatnya yang di atas apalah lututnya, lihatnya ininya, lihat itunya, maka mata kita tahan. Kalau di bulan-bulan yang kemarin saya lihat, ya Allah, saya pernah lihat di Facebook itu foto film-film yang seperti ini, yang seperti itu. Bulan puasa mata saya akan ditahan ya Allah, mudah-mudahan selamanya ketika kita buka HP mau melihat, ya Allah saya lagi puasa nih ya Allah, gitu. Kemudian kaki tidak pernah dilangkahkan ke dalam maksiat. Ya Allah, sholat berjamaah, mudah-mudahan ya Allah saya bulan puasa ini enggak ketinggalan ya Allah, saya ada di rumah saya berjamaah ya Allah, gitu. Langkahkan kaki yang baik. Ada rezeki ya Allah, tangan saya pakai impak ya Allah, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Maka puasa khusus adalah puasa khusus yang pertama adalah puasa umum, yang kedua puasa khusus. Puasa khusus adalah selain dia puasa tidak makan dan minum, tetapi menjaga seluruh tubuhnya dia berpuasa itu. Kemudian yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus adalah tingkatan puasa selain dia tidak makan tidak minum, kemudian seluruh tubuhnya berpuasa, dan puasa yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batal puasa khususil khususnya. Ini puasanya para nabi, para aulia. Mudah-mudahan walaupun kita ini puasanya hanya puasa awam, kita tingkatkan menjadi puasa khusus, seluruh tubuh kita puasa dan lain sebagainya, dan memenuhi rukun dan syarat kita puasa secara syariat, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan kajian pagi ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Wabil khusus doakan saya bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu